kembali lagi bersama saya Emilia Bude. Pada kesempatan ini saya akan membagikan suatu tema bagi kita semua tentang pola pendidikan anak. Ketika seorang anak berkata, "Tolonglah saya," kira-kira apa yang ada di benak kita? Saudaraku, firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, umat Israel mempunyai pola pendidikan yang sangat baik, khususnya dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9, di mana orang tua, khususnya ayah, mengajar dan mendidik anak-anak mereka supaya taat beribadah kepada Allah yang hidup, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 sangat jelas bahwa yang pertama, orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya baik di rumah maupun di lingkungan. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Yahudi? Yang pertama adalah bahwa orang tua harus dengar, taat, mengasihi, memperhatikan perintah Tuhan Allah yang esa, baru orang tua bisa mengajarkan anak-anaknya tentang firman Allah dengan baik. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang tua Yahudi? Yaitu sebagai orang tua, mereka harus mengajarkan firman Allah kepada anak-anaknya secara berulang-ulang. Berulang-ulang artinya terus-menerus. Pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu petang, bahkan pada malam hari. Di mana? Yaitu pada saat duduk di rumah, pada saat di dalam perjalanan, pada waktu hendak tidur, dan juga waktu bangun. Orang tua Yahudi juga harus memberi tanda-tanda pendidikan bagi anak-anaknya. Diikat pada tangan atau lengan kiri, diikat di dahi yang disebut dengan tefilin, yaitu tali sembahyang, dan juga patam atau kotak kecil yang berisi salinan Alkitab, khususnya 10 hukum Taurat. Kotak itu diikat di dahi, dan selain itu juga di tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang yang disebut dengan mezuzah. Nah, tulisan dipasang pada jenang pintu. Ini artinya apa? Artinya ialah bahwa seluruh totalitas kehidupan orang Yahudi ini adalah semata-mata hanya untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Nah, selain di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru juga menjelaskan tentang pendidikan anak. Khususnya di mana yang kedua adalah Yesus Kristus peduli dengan anak-anak. Dalam Markus 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan kepada anak-anak, di mana firman Tuhan ini ketika murid-murid Tuhan Yesus menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan di sana Tuhan Yesus memarahi para muridnya. Dan ia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Saudaraku, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah guru dari setiap jiwa. Kristus Yesus pernah menjadi anak-anak. Dan Kristus dulunya adalah anak-anak. Bukan saja ia pernah menjadi anak-anak, tetapi Yesus mengenal, memahami, bahkan peduli dan mencintai anak-anak. Dan itu sangat jelas apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus memeluk, meletakkan tangannya atas anak-anak, dan ia memberkati mereka. Nah, ini menandakan bahwa Yesus Kristus sangat peduli kepada anak-anak. Firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, dengan demikian, bahwa anak adalah manusia yang berdosa. Anak juga membutuhkan keselamatan dan penebusan dari Yesus Kristus. Anak-anak membutuhkan pertolongan. Lantas siapa yang akan menolong mereka? Ini tugas siapa? Siapa yang akan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak? Ini adalah tugas orang tua. Tugas ayah dan ibu. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anaknya, memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anaknya sesuai firman Tuhan yang telah saya sampaikan tadi. Dan perlu diingat bahwa pendidikan anak yang pertama adalah dimulai dari dalam rumah. Pendidikan diberikan oleh ayah dan ibu. Selain orang tua, adalah tugas guru. Adalah tugas kita yang disebut hamba Tuhan untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada anak-anak. Sebab anak-anak membutuhkan pertolongan, membutuhkan keselamatan dan penebusan dari Yesus Kristus. Apakah kita sudah melaksanakannya? Ingat, ini adalah tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama. Dalam melaksanakan tugas mulia ini, sembari kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah memberi peringatan keras dengan berkata demikian, barang siapa menyesatkan atau mengajarkan ajaran yang tidak benar kepada anak-anak kecil yang percaya kepada Yesus, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dibuang ke dalam laut. Markus 9 ayat 42. Jangan sampai kita membohongi anak. Jangan sampai kita menakut-nakuti anak dengan mengajarkan ajaran yang tidak benar kepada anak-anak. Kata Tuhan Yesus,
orang yang demikian lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dibuang atau ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru dan bahkan kita yang disebut hamba Tuhan harus mengajarkan yang benar kepada anak-anak sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi pola pendidikan anak yang pertama adalah orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya baik di rumah maupun di lingkungan secara berulang-ulang. Yang kedua, Yesus Kristus pun peduli dengan anak-anak. Ia memeluk, ia mengasihi, ia meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati anak-anak. Dan orang tua, guru, bahkan kita yang disebut hamba Tuhan harus memodeli Tuhan Yesus Kristus dan melakukan perintahnya untuk tidak menyesatkan anak-anak dalam membimbing, dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak. Amin. Kekasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Laksanakan tugas mulia dan ingatlah bahwa ketika seorang anak berkata, "Tolonglah saya," itu adalah tanda bahwa mereka membutuhkan keselamatan.